Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih segenap warga GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada, besok hari Minggu tanggal 12 September 2021, kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan. Sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, maka tiba saatnya untuk kita bersama mempersiapkan diri dalam pendadaran. Besok hari Minggu, ibadah dan juga perjamuan kudus dilayankan secara online, maka persiapannya pun akan dilaksanakan secara online dalam video ini. Dalam rangka ikut dalam perjamuan kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara diharapkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman secara mandiri seperti yang telah biasa kita lakukan selama perjamuan di masa pandemi ini, tanpa mengurangi makna dan hakikat dari perjamuan kudus. Sebelum kita mempersiapkan diri bersama-sama, mari kita berdoa, saya hantar. Ya Allah, terima kasih untuk panggilan-Mu bagi kami semua umat-Mu yang berdosa ini untuk ikut dalam sakramen perjamuan besok hari Minggu. Sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka mempersiapkan diri kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh mengerti makna perjamuan dan melayakkan diri kami. Dengan demikian perjamuan kudus tidak hanya kami jalani dengan sia-sia, namun sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami. Ya Allah, kami siap untuk menyambut firman-Mu, maka bersabdalah kepada kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sepenggal firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28, beginilah bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan dari bacaan tadi ada dua hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perayaan iman yang perlu kita sambut dengan ungkapan syukur. Mengapa? Karena kita menerima anugerah keselamatan dalam diri Gusti Yesus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya, dilambangkan dengan roti dan anggur. Yesus berkata kepada para muridnya ketika memecahkan roti, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus memberikan tubuhnya, para murid menerima. Lalu cawan yang berisi anggur itu, Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus memberikan darahnya, para murid menerima. Demikian pula, Yesus memberi anugerah penebusan dosa. Kita umat Allah menerima. Maka pesan penting dari hal yang pertama adalah kita ini adalah pihak penerima anugerah dan berkat keselamatan dari Allah. Maka mestinya perjamuan kudus kita sambut dengan kerinduan, dengan sukacita dan penuh syukur. Itu adalah pesta sukacita secara iman bagi kita semuanya. Yang kedua, perjamuan kudus tidak hanya sekadar bermakna kita menerima. Yesus yang memberi,
Tetapi perjamuan kudus sekaligus menjadi panggilan untuk kita semua, juga menjadi orang-orang yang mau berkorban, mau memberi, mau berbagi kehidupan bagi banyak orang. Menyumbangkan perhatian, menyumbangkan cinta kasih, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan gagasan, menyumbangkan berkat-berkat yang Tuhan berikan itu juga demi kebaikan banyak orang. Itulah mengapa perjamuan kudus tidak pernah bersifat individualistis, hanya untuk kepentinganku, apalagi egoistis. Yang penting aku makan roti, minum anggur, yang penting aku ayem, selamat dalam Yesus. Itu oke dan boleh-boleh saja, tapi perjamuan selalu dirayakan bersama-sama, bukan hanya individu kepada Allah. Bersama-sama dan kita saling berbagi roti, saling berbagi anggur. Minumnya pun, makannya pun juga tidak disik-disikan, tidak balapan, tetapi bersama-sama. Menunjukkan kebersamaan. Bahwa di sekitar kita ada orang yang harus kita pedulikan. Maka pertama, kita memang menerima dari Allah dan kita wajib bersyukur. Yang kedua, kita pun juga wajib memberi dan berbagi kehidupan seperti yang sudah diteladankan oleh Gusti Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kedua hal itu sudah sungguh-sungguh kita hayati dalam kehidupan kita? Terutama yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan kehidupan kita bagi kebaikan banyak orang? Perjamuan kudus semestinya mendorong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang rela berbagi demi kebaikan banyak orang. Kiranya Allah di dalam Kristuslah yang akan terus memberikan kepada kita dorongan dan kemampuan menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang tidak pernah lupa berbagi kebaikan dan kasih kepada sesama. Amin. Demikian firman Tuhan yang menghantar kita untuk menguji diri, mempersiapkan diri kita masing-masing, dan mari kita merenungkan 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang tidak selamat karena dosa? Yang kedua, apakah kita mengakui bahwa keselamatan kita hanyalah oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya? Dan yang ketiga, apakah kita juga bersedia berbagi kehidupan kita kepada sesama kita, menjalankan kehidupan dengan penuh syukur karena kita pun telah mendapatkan anugerah keselamatan? Itulah beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jawaban kita tujukan kepada Tuhan Allah langsung. Dan biarlah Allah mendengar kesungguhan dan jawaban kita yang sejujurnya. Dengan begitu, perjamuan kudus sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas sabda-Mu mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan dari Allah dan kami pun semestinya hidup dengan penuh syukur. Demikianlah perjamuan kudus, kami sambut dengan sukacita, dengan penuh syukur. Namun sabda-Mu juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami mampu dan mau meneladani Yesus Kristus yang berbagi kehidupan, berbagi kasih demi kebaikan banyak orang. Mampukanlah kami untuk juga tidak pernah lupa peduli bagi sesama kami, berbagi kasih, berbagi kebaikan. Dengan demikian kehidupan kami akan semakin mendekat kepadamu saja, semakin berkenan kepadamu saja. Dan biarlah melalui perjamuan kudus, kami Tuhan ingatkan akan hal-hal yang baik itu, akan syukur kami kepada Allah, akan kepedulian kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh menguji diri kami masing-masing. Engkaulah yang akan terus melayakkan kami.
Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara, persiapan perjamuan kudus telah usai, dan selamat menghayati dan merenungi kehidupan kita dalam berkat Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, Gusti tansah paring berkah. Amin.